Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kak Amalia di Lebih Cerdas. Untuk video kali ini kita akan membahas mengenai latihan soal literasi asam basa yang lanjutan dari video sebelumnya. Jangan lupa disimak ya. Latihan soal nomor 21. Sebanyak 100 ml campuran yang mengandung larutan NH4OH 0,1 molar dan larutan BaOH2 0,1 molar dapat dinetralkan dengan 150 ml larutan HNO3 0,1 molar. Volume larutan NH4OH dan larutan BaOH2 dalam campuran tersebut secara berurutan adalah. Jadi di sini melakukan suatu titrasi yang mana terdapat titratnya yaitu campuran. Seperti itu ya. Di sini ada 100 ml campuran NH4OH dengan BaOH2. Maka kita misalkan untuk volume NH4OH-nya X ml dan juga untuk BaOH-nya maka 100 minus X ml karena di sini campuran sejumlah 100 ml. Kita masukkan ke dalam suatu reaksi. Yang pertama NHNO3 dan juga NH4OH. Mula-mulanya NH4OH 0,1 molar dikali dengan X. Maka 0,1 X milimol. Sedangkan untuk HNO3-nya yaitu 150 dikali 0,1 yaitu 15 milimol. Untuk NH4NO3 dan juga H2O-nya tidak ada karena mula-mula. Kemudian yang bereaksi yaitu karena di sini suatu titrasi maka NH4OH-nya harus habis sehingga yang bereaksi 0,1 X. Sehingga diperolehlah untuk sisanya HNO3 ini dilanjutkan untuk penetralan pada larutan BaOH2 0,1 molar. Sehingga kita buat persamaan reaksinya BaOH2 plus HNO3 menjadi BaNO32 plus H2O yang mana koefisien dari HNO3-nya 2 dan koefisien H2O-nya 2. Di sini melakukan penyetaraan ya unsur kanan dan juga unsur kiri harus memiliki jumlah yang sama. Nah, di sini tadi mula-mulanya HNO3-nya berdasarkan penetralan yang pertama dengan NH4OH sebesar 15 minus 0,1 X milimol. Kemudian untuk BaOH2-nya 0,1 dikali 100 minus X yaitu 10 minus 0,1 X. Karena ini penetralan maka BaOH-nya harus habis, kemudian HNO3-nya juga harus habis. Nah, sehingga yang bereaksi 10 minus 0,1 X BaOH2 dan 20 minus 0,2 X pada HNO3 karena memiliki koefisien 2. Kemudian untuk BaNO3 2 dan H2O-nya sebesar sekian. Nah, dari sini kita dapat menentukan berapa volume NH4OH yang terkandung dalam campuran tersebut. Maka 15 minus 0,1 X minus 20 minus 0,2 X sama dengan 0. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa penetralan maka dia habis untuk bereaksi seperti itu. Nah, didapatkanlah untuk X-nya 50 ml sehingga volume NH4OH 50 ml dan BaOH2-nya yaitu 50 ml karena 100 minus X atau 100 minus 50 maka 50 ml. Jadi jawabannya E.
Oke, next. Latihan soal nomor 22. Di sini terdapat grafik. Karena ini pH awalnya pada suasana asam, maka bisa dipastikan untuk titratnya yaitu asam dan titrannya basa. Di sini jumlah volume titran yang dibutuhkan dan titik ini yaitu titik ekuivalen, yang mana mol ekuivalen asam sama dengan mol ekuivalen basa. Pernyataan yang sesuai dengan kondisi yang digambarkan oleh grafik titrasi tersebut adalah, larutan titrat berupa larutan basa. Ini salah ya, karena tadi sudah dijelaskan. Untuk titrat ini bisa kita lihat pada pH awal, yang mana pH awalnya berada di bawah 7, maka bisa dipastikan untuk titratnya berupa larutan asam. Kemudian peniter dalam titrasi bersifat asam. Ini juga salah karena peniter harusnya bersifat basa ya, karena di sini dia pH-nya menunjukkan di atas 7. Kemudian untuk C, titik ekuivalen terjadi pada pH di bawah 7. Ini salah karena titik ekuivalen berada di antara 7 dan 10 atau di atas 7. Jadi C salah. Kemudian untuk pilihan D, indikator yang tepat untuk titrasi tersebut adalah metil jingga. Nah, metil jingga ini salah ya ketika titik ekuivalennya di sini, karena ini adalah daerah dari fenolftalen dan juga bromtimol biru. Untuk metil merah berada di bawah 7, sekitar 4,2 sampai 6,2 pH-nya. Kemudian untuk yang E, mol ekuivalen asam sama dengan mol ekuivalen basa pada pH larutan di atas 7. Nah, ini benar karena mol ekuivalen asam sama dengan mol ekuivalen basa itu maksudnya titik ekuivalen ya. Nah, ini kan titiknya di sini, maka harusnya dan benar di sini pH larutannya di atas 7, sehingga jawabannya yaitu E. Oke, next. Latihan soal nomor 23. Grafik yang menunjukkan titrasi antara larutan H2SO4 dengan larutan NaOH. Nah, di sini titrasi antara asam kuat H2SO4 dengan basa kuat yaitu NaOH. Maka H2SO4-nya sebagai titrat dan NaOH-nya sebagai titran. Jadi ketika asam kuat dengan basa kuat, titik ekuivalennya terjadi pada pH 7. Seperti itu. Jadi, grafik yang sesuai dengan titrasi asam kuat dan basa kuat ditunjukkan sebagai berikut. Next, latihan soal ke-24. Sebanyak 5 gram tablet vitamin C dengan rumus HC6H7O6 dilarutkan dalam air sehingga volumenya 250 ml. Kemudian 50 ml larutan ini dititrasi dengan 40 ml larutan NaHCO3 0,04 molar. Kadar vitamin C dalam tablet tersebut sebesar berapa? Nah, di sini ada kata kunci dititrasi ya di sini. Maka kita menggunakan rumus mol ekuivalen asam sama dengan mol ekuivalen basa. Sehingga kita masukkan angkanya. Untuk volume NaHCO3-nya 0,04 molar, volumenya 40 ml. N-nya 1 karena memiliki 1 ion H+, kemudian volume HC6H7O6-nya 50 ml. Karena di sini yang dititrasi sebesar 50 ml. Nah, kemudian MHC6H7O6 ini dapat kita jabarkan mol per volume atau massa per mR kali volume. Kemudian N-nya yaitu mengandung 1 ion OH-. Kita masukkan untuk nilainya, maka didapatkanlah massa
HC6H7O6-nya yaitu 1,408 gram. Nah, di sini yang ditanyakan adalah kadar vitamin C dalam tablet. Jadi, untuk menentukan kadarnya yaitu massa HC6H7O6 per massa tabletnya dikali 100% dihasilkan 28,16%. Seperti itu. Masih mudah kan? Oke. Lanjut latihan soal nomor 25. Proses titrasi NH4OH oleh HCl menggunakan indikator metil merah tiba-tiba dihentikan ketika terjadi perubahan warna titran dari warna kuning menjadi warna merah. Alasan yang paling tepat terkait perubahan warna tersebut adalah jadi ketika indikator yang digunakan metil merah, maka ini terjadi larutan campurannya pada suasana asam atau pH-nya di bawah 7. Nah, indikator bereaksi dengan titran ini jelas salah ya, karena indikator itu tidak bereaksi dengan titrannya. Kemudian terbentuk garam asam pada titik ekuivalen. Nah, ini benar karena tadi sesuai dengan indikator yaitu metil merah pada suasana asam. Maka garamnya atau campurannya menghasilkan suasana asam. Kemudian mol asam lemah sama dengan mol basa kuat dan pH-nya lebih dari 7. Ini salah ya, karena mol asam lemah di sini padahal terjadi titrasi antara basa lemah dengan asam kuat. Maka ini kurang tepat. Kemudian jumlah OH- lebih banyak daripada jumlah H+. Ini salah karena dia indikator metil merah pada suasana asam, harusnya jumlah H+-nya lebih banyak daripada OH-nya. Kemudian yang E, larutan metil merah memberikan warna merah pada suasana basa. Ini salah karena metil merah harusnya memberikan warna merah pada suasana asam. Oke, jika masih ada pertanyaan bisa kalian berikan pada kolom komentar atau melalui email lebihcerdas29@gmail.com. Terima kasih, semangat belajar untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.